Oke, sudah ada bersama saya di sini Bapak Sahab HSSH. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih sekarang nih? Ngomong-ngomong, biar teman-teman di sini tahu dulu nih. Ini sebenarnya Bapak Sahab ini siapa sih? Biar orang tahu dulu begitu. Oh iya, saya saat ini adalah eh, kepala bagian hukum, bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Ende, tepatnya di sekretariat kantor Bupati Ende. Jadi sebagai kepala bagian hukum. Oh, kepala bagian hukum luar biasa. Itu kalau boleh tahu job desk-nya tuh biasanya apa sih gitu? Bekerjanya kurang lebih apa gitu, ruang lingkupnya? Ruang lingkup pekerjaan saya adalah membantu Bupati Ende dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan, produk hukum daerah terutama, peraturan daerah, keputusan bupati dan juga peraturan bupati yang berkaitan dengan implementasi dan operasionalisasi hal-hal yang akan dilakukan dalam bidang hukum di kabupaten kita tercinta ini, Ende. Waduh, rumit sekali ya. Itu pasti pekerjaannya itu capek sih dah sih Bapak. Maksudnya pekerjaan serumit itu capek tidak sih? Ya, menurut saya itu seluruh pekerjaan, semua pekerjaan tentu ada kecapean. Tapi terutama di bagian hukum ini saya merasakan dari berbagai jabatan yang saya pernah jabat, ya ekstra capeknya itu di bagian hukum. Lebih capek di sana. Oh, berarti sebelum di bagian hukum, sebelum jadi kepala bagian hukum, sebelumnya Bapak pernah di mana aja tuh? Oh iya, sejak tahun 1990 saya diangkat sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil daerah otonom di ND. Itu pertama kali tentu di kantor bupati. Setelah melakukan orientasi, saya dipercayakan Bapak Bupati saat itu pada tahun 90 ke kantor Lurah Bongowani. Setelah di kantor Lurah Bongowani, saya menjabat kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pulau Ende. Pada saat itu Kecamatan Pulau Ende baru berdiri, beralih status dari camat pembantu ke camat definitif. Kemudian saya pernah bekerja di Kecamatan Kota Baru, kemudian di kantor Lurah Rukun 5, kemudian sebagai Kasubag Bantuan Hukum di bagian hukum, kemudian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende, kemudian menjabat sebagai sekretaris kecamatan Ende Selatan, kemudian saya di Dinas Transmigrasi Kabupaten Ende. Setelah di Dinas Transmigrasi Kabupaten Ende, saya sebagai sekretaris kecamatan Ende Timur, kemudian dipercayakan oleh Bapak Bupati jadi camat Pulau Ende, kemudian camat Ende Selatan, dan terakhir jabatan saya saat ini adalah kepala bagian hukum. Wow, karirnya sepanjang menjadi pegawai negeri sipil itu jangankan untuk melakoni ya, kita nulis aja kayaknya capek tuh sepanjang itu karirnya. Iya, iya, iya. Eh, kita nih kadang-kadang kita melihat tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat itu, kita kadang-kadang mikir kok bisa ya mereka sampai di tahap itu. Ah, pasti orang kaya nih, oh pasti pintar nih, pasti intinya semua pejabat politik itu sepertinya ya yang saya lihat biasanya mereka punya background story yang beda-beda. Ah, berbicara tentang background story, kita pengen tahu nih, Bapak Kabak Hukum ini background story-nya seperti apa gitu dari masa mudanya? Boleh bisa diceritakan tidak dari kisah sedikit kisah dari masa mudanya?
Oke, di masa muda saya dibesarkan di sebuah kampung di dalam kota Ende yang namanya Puozeze. Itu Wah. di sebelah selatan kota Ende. Puozeze itu bagian dari Kelurahan Rukun 5. Di saat itu Purere berbeda seperti hari ini. Purere saat itu sangat luar biasa terkenal, bahkan sampai dijuluki Kompide. Pada saat itu Puozeze dengan segala macam latar belakang warganya saat itu yang didominasi dengan hal-hal kekerasan, Yang berbau kekerasan ya, berbau ya. kekerasan, sehingga pada saat itu eh, aparat keamanan berkeliling kampung itu sudah bukan pemandangan yang asing bagi kami anak-anak usia saat itu. Dididik di sebuah kampung yang keras, kami tidak terkontaminasi. Ya, terutama saya dan beberapa teman yang ada di sana tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh lingkungan di sana. Kami tetap dididik oleh orang tua untuk tidak boleh tercemar dengan hal-hal yang selama ini kami lihat sejak kecil. Sehingga kami berbeda. Pemikirannya pada saat itu kami berbeda. Kami harus pada satu saat harus mengangkat kembali nama baik dari kampung kami ini, sehingga kami ditempa sedemikian untuk berpendidikan yang baik, sehingga pada saatnya bisa mengangkat kembali nama baik dari kampung kami ini. Ya, kami disekolahkan oleh orang tua tidak di kampung tetapi ke sini. SD-nya itu di ND 4, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1, SMA Negeri ND waktu di bangku SMA, sehingga kami ke sini. Dengan kami belajar di luar dari kampung, kami menimba banyak pengalaman, juga pengetahuan untuk kami adopsi bawa lagi di kampung, memberi perubahan di kampung. Dan hari ini kampung kami luar biasa, sudah berbeda. Jauh sebelumnya di saat-saat dahulu dengan hari ini itu sudah sangat berbeda dan Purere sudah maju hari ini. Itu kisahnya. Puozeze itu ujung aspal ya, yang biasa dibilang ujung aspal bawah ya. Ujung aspal. Yang Ya. lebih dikenalnya sekarang ya. Oh, berarti di zaman itu sudah ada beberapa orang tua yang sudah paham bahwa pendidikan itu penting. Karena dari ceritanya itu sebagian besar lingkungannya atau di sekitarnya itu masih menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Terbukti mereka tidak terlalu memaksakan anaknya atau memarahi anaknya karena tidak sekolah atau bagaimana, tapi sudah ada beberapa orang tua yang punya pemikiran ke depannya bahwa ini akan penting. Iya, ada beberapa orang tua sudah berpikiran seperti itu, dan itu investasi yang sangat luar biasa dan betul-betul terbukti saat ini, ya, betul-betul terbukti saat ini bahwa apa yang menjadi pilihan mereka itu tidak salah. Memang pada saat itu untuk menyekolahkan anak sulit, ya. Kalau dikasih opsi menyekolahkan anak dengan mengeluarkan biaya atau membeli sembako, banyak di antara orang tua saat itu lebih bagus membeli sembako untuk menghidupi keluarga. Ada beberapa keluarga yang memang memilih pendidikan karena itu investasi jangka panjang dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokok dengan menu seadanya pada saat itu, sehingga dua-duanya bisa jalan. Ada beberapa orang tua yang seperti itu. Karena saya pernah dengar ada beberapa anak yang mungkin karena mereka lebih senang cari uang di usia dini, sehingga mereka sudah tidak mau lagi bersekolah dengan alasan bahwa kalau kami sekolah, misalkan kami hanya dapat sehari 2.000, tapi kalau kami jual ikan, kami bisa dapat sehari 20.000. Jadi pegang uangnya lebih banyak gitu. Ya. Sama yang kedua itu kadang-kadang mereka
selalu memberikan pembelaan ketika kita bertanya kenapa tidak sekolah. Mereka berpikir bahwa mending cari uang karena beli makan tidak pakai pendidikan, tidak pakai pertanyaan siapakah presiden RI pertama. Ya. Jadi ngapain kita cari hal-hal itu? Mending kita cari uang. Itu bagaimana pendapat yang seperti itu? Iya, itu betul. Jujur terjadi di kalangan masyarakat, tidak hanya di kampung kami ya. Semua kita melihat fenomena ini saat itu eh, berkembang. Ya. Tidak tahu mereka bagaimana pola pikirnya saat itu. Tetapi untuk mendapatkan duit lebih cepat, secara instan, ya, anaknya tidak ke sekolah pilihan mereka. Karena bagaimanapun mereka menginginkan anaknya bisa membantu perekonomian keluarga. Iya, kalau mamanya saat itu penghasilan kecil-kecilan, ya sebaiknya kamu tidak usah sekolah. Nanti kalau kamu sekolah kita makan seadanya. Lebih bagus kamu bantu bapak kamu, ya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi pemikiran saat itu memang masih seperti itu sebagian keluarga, bahkan sebagian besar keluarga pada saat itu. Dan ada yang sudah berpikiran maju walaupun mereka juga tidak tamat SD orang tuanya saat itu, tetapi mereka berpikir anak kami itu harus lebih maju dari kami. Kalau kami seperti ini, anak kami tidak boleh lagi. Dia harus mengenyam pendidikan lebih tinggi dari orang tuanya dengan harapan di masa depan dia tentu punya job lebih bagus, punya pekerjaan yang lebih bagus dan pada saatnya itu membanggakan keluarga. Jadi doa dan cita-cita mereka yang berpikiran maju selangkah dari saudara-saudara yang lain itu terbukti hari ini. Ya, terbukti hari ini dengan adanya beberapa kami ini di jajaran pemerintahan dan juga sukses di dunia usaha itu karena pendidikan. Saya yakin sekali itu karena pendidikan. Jadi saya pernah baca salah satu kutipan ya. Di situ dia menjelaskan salah satu seorang motivator, dia menjelaskan bahwa uh, kita harus membrand diri kita agar supaya kita sukses. Karena kegagalan yang akan terjadi di generasi berikutnya, artinya anak kita, itu salah satu kesalahannya adalah kitanya yang tidak sukses. Karena sehingga kita tidak bisa menawarkan hal itu ke anak. Contoh, misalkan oke lah kita semacam kayak contohnya petani, tapi anak kita misalkan S2 gitu. Kita petani di kampung. Setinggi apapun anak kita berpendidikan, tapi kalau kita tidak pernah menawarkan kesuksesan itu dimulai dari diri kita, orang akan ketawa ketika dia bilang saya ingin jadi presiden. Walaupun dia S2, tapi kalau semisal kayak anaknya presiden Megawati misalkan, Ibu Megawati, dia walaupun bisa dibilang ijazahnya hanya SMA, kalau dia bilang saya ingin jadi presiden, orang akan relate karena orang tuanya menawarkan hal itu. Itu menurut pandangan Bapak sendiri gimana itu? Iya, menurut saya sukses itu bukan tujuan ya. Sukses adalah proses untuk mencari peluang dan kesempatan untuk kita pada saatnya itu bisa sukses. Ya, jadi sukses itu bukan tujuan. Nah, kembali kepada orang tua harus lebih dahulu sukses baru anak bisa sukses. Ya, saya juga setuju ya karena bagaimanapun contoh dan model orang tua yang sukses akan mudah ditiru anaknya. Karena bagaimanapun orang tuanya memulai kesuksesan itu, katakan dari nol sampai ke puncak, anaknya itu melihat secara dekat karena mereka hidup serumah. Pada saatnya anaknya akan sukses ketika orang tuanya sudah mencontohkan bahwa sukses itu seperti ini. Jadi saya setuju kalau memang sebaiknya ya idealnya kita sukses kemudian kita ciptakan generasi kita yang lebih sukses dari kita.
Contoh tadi orang tua saya, dia sukses. Walaupun dengan pendidikan yang seperti itu, kemudian dia mencetak generasi yang lebih sukses lagi dirinya. Sukses itu kan relatif. Tergantung bagaimana kita memandang orang itu sukses atau tidak. Ya, tentu ketika kita meyakini diri kita saat ini sukses menurut pandangan kita, kita akan memberikan peluang kepada anak kita untuk lebih meraih kesuksesan dari sukses yang hari ini kita miliki, gitu. Oke, jadi coba kita kembali lagi tadi dengan orang tua yang menyarankan atau mewajibkan kita untuk berpendidikan dan lain sebagainya. Itu pertama yang terlintas dari pikiran kita pada waktu itu apa? Malaskah atau sudah punya pemikiran bahwa oh ini orang tua saya pengen saya jadi baik, atau sudah punya pemikiran ke situ, atau masih kayak pada orang-orang pada umumnya malas dulu, belum ada penerawangan bakal benar atau gimana itu? Ya kalau saya pribadi memang itu sebuah kesempatan yang saya harus gunakan secara baik ketika orang tua saya berpikir untuk menyekolahkan saya. Saya akan manfaatkan kesempatan itu secara baik. Karena tidak semua orang tua pada saat itu memikirkan agar anaknya itu harus sekolah. Saya dari kecil itu sudah melihat fenomena itu. Dan terus terang saya merasa ini orang tua saya hebat. Dia berpikirnya berbeda dari orang tua yang lain. Walaupun susah payah banting tulang, dia tetap berusaha agar saya itu sekolah. Makanya saya renung ketika pulang sekolah, duduk sendiri di rumah. Orang tua saya pekerjaannya seadanya, tetapi dia ingin saya satu saat keluar dari masalah seperti yang orang tua saya rasakan. Sehingga saya bertekad kuat sekali saat itu untuk bersekolah dengan baik. Ini kesempatan saya, pada saatnya saya akan merubah keluarga. Di usia sekolah dasar itu saya sudah ada pemikiran seperti itu. Saya pada saatnya harus juga jadi orang seperti orang-orang hebat. Saya sudah berpikir, waktu kecil itu sudah berpikir seperti itu. Itu jujur. Pertanyaan ini bukan kebetulan, ini memang saya apa adanya ya. Saya sampaikan ini apa adanya sehingga sekolah dari PUZZ menuju sampai ND4 di sini di Jalan Sudirman dengan berjalan kaki saat itu. Itu luar biasa dibandingkan dengan teman-teman saya yang hanya 1-2 meter sudah sampai ke sekolah, mereka malas. Orang tuanya memaksa memukul tapi mereka malas. Nah, saya yang jauh seperti ini tanpa dipukul, tanpa ini setiap hari otomatis saya harus bangun pagi, membantu orang tua sebentar di rumah sapu-sapu dan lain-lain. Kemudian saya menyiapkan diri untuk datang ke sekolah. Memang di tahun-tahun pertama sekolah dasar dengan jarak tempuh yang jauh, orang tua ibunda saya tercinta itu yang mengantar ke sini dalam beberapa bulan. Setelah saya mengerti, oh ini jalan menuju sekolah kemudian kembali ke rumah dan pulang, saya bilang tidak perlu. Saya sudah mandiri pada saat usia-usia kelas 1 sekolah dasar saat itu. Jadi memang semacam pertanyaan tadi apakah sudah ada penerawangan? Ya semacam itu saya sudah punya ya, misi ke depan ini dengan sekolah saya akan jadi baik. Dari sekian banyak bisa dibilang halangan, rintangan dari ekonomi yang terbatas, dari godaan-godaan lingkungan yang dimana di saat itu, di saat kita kecil, anak-anak seumuran kita sudah pintar mencari uang, yang artinya mereka sudah pintar pegang uang, artinya sudah punya lebih banyak uang dari kita. Sempat kepikiran atau ke distract gitu bahwa capek sekolah, mending saya ikut mereka nih. Sempat kepikiran atau tergoda dengan hal-hal itu tidak dari teman-teman sekitar di lingkungan? Ya godaan saat itu yang seperti digambarkan Pak Willy itu sangat mendominasi. Ya, bahkan mereka jajan dengan hal-hal yang luar biasa. Jajan yang belum pernah saya rasakan teman saya yang sudah mendapatkan duit itu. Mereka jajannya luar biasa. Kita juga tergiur untuk
pada saatnya berpikiran sampai kepada berhenti sekolah sih tidak. Tetapi dengan hal-hal yang mereka nampakkan pada saat itu, ketika mereka pulang dari pasar, sore hari mereka harus pergi ke warung rumah makan dan lain-lain, jajan di tempat-tempat yang disiapkan pada saat itu. Ya, kita juga berpikir, wah enak nih mereka. Tetapi tetap ada pendirian bahwa satu saat ketika dengan pendidikan saya akan memiliki apapun ya, akan saya dapatkan apapun dengan pendidikan. Pada saatnya kita juga menjadi pekerja-pekerja yang hebat baik di birokrat maupun di wirausaha. Kita yakin sekali saat itu ya. Dalam benak hati itu tergiur tetapi tidak sampai mengikuti mereka. Tidak sampai terpengaruh dan terjerumus dengan mereka. Hanya pernah sekali-sekali ke tempat-tempat kerjaannya mereka, mengikuti mereka, oh dapat duit. Saya dibagi duit juga karena bantu-bantu di hari libur. Tetapi tidak sampai saya harus tinggalkan sekolah dan memilih bersama mereka untuk selamanya, itu tidak. Itu biasanya ke tempat kerjaan mereka itu biasanya apa pekerjaannya? Ya, pekerjaan mereka itu kan di pasar ya, di pasar Bungawani, bantu mengangkat beban untuk orang-orang yang berbelanja ke dalam mobil ya, mengangkat, memikul ke sepeda motor, ke gerobak. Itu saat-saat itu sudah ada. Kemudian ada teman-teman saya yang sampai hari ini ya pekerjaan mereka tetap di sana ya, mereka menguliti daging sapi, kemudian sisa-sisa daging sapi yang lebih mereka jual untuk kepentingan pribadi mereka. Itu ada dan mereka saat itu hebat sekali, memiliki banyak uang pada saat itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, membantu menjual ikan dari bakul ikan dan pedagang-pedagang ikan basah yang ada di pasar. Jadi freelance ya, banyak sekali ya yang mereka bisa lakukan. Yang penting mereka ada di pasar dan akan dimintai bantuan tenaga dan jasa mereka untuk nanti pada saatnya diupahkan seadanya kepada mereka. Tetapi kalau beberapa orang mereka juga banyak duit ketika diakumulasikan. Oke, dari beberapa poin yang bisa saya tangkap, saya sedikit menyimpulkan bahwa komitmen, kesungguhan, terutama dalam hal pendidikan, merupakan investasi jangka panjang bagi seseorang untuk bisa survive di era atau hari berikutnya gitu, bisa sukses atau bisa apa, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita mungkin beralih ke masa remaja nih. Kalau ngomong-ngomong masa remaja itu kayaknya tidak komplit ya kalau tidak kita membahas tentang dunia percintaan ya. Ini biasanya nih kalau tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik, orang-orang hebat tuh biasanya jarang sekali kita melihat sisi lain dari mereka. Misalkan di masa remajanya, dunia percintaannya, yang kita lihat tuh biasanya mereka serius saja gitu. Eh, nah, di sini mungkin kesempatan yang bagus nih bisa kita tanya-tanya nih. Kira-kira Bapak Sahab ini punya sisi percintaan atau di masa remajanya yang menarik tidak sih? Atau misalkan eh, kita mulai dari pernah nakal nggak sih? Maksudnya nakal yang dalam tanda kutip bukan jahat ya, nakal yang pernah lemparin rumahnya orang, pecahin kaca rumah orang, main bola gitu atau gimana? Itu pernah nggak sih? Ya, kalau di masa remaja, masa anak-anak, ya saya dikenal di kampung itu sebagai anak penurut, bahkan bisa dibilang anak mami ya. Ya, ya. Jarang di rumah ya, jarang pergi ya, jarang keluar, apalagi pada saat masih sekolah. Rumah dengan jalan itu kurang lebih 10 meteran, jalan raya, jalan ikan paus. Tetapi malam hari itu hampir tidak pernah nongol di situ. Kalau nanti kita muncul di sana, nah kakak-kakak di kampung pasti bilang pulang belajar. Jadi memang untuk kita sukses pada saat itu dukungan tidak hanya dari orang tua dan keluarga, tetapi semua kampung. Tidak tahu mereka itu melihat saya seperti apa saat itu,
sehingga mereka berpikir ini anak besok bisa sukses, maka disuruh pulang. Jadi kalau pertanyaan Pak Willy tadi tentang sampai memecahkan kaca rumah dan lain-lain dalam tanda petik nakal itu, saya jauh dari hal-hal itu ya. Saya jauh dari hal-hal itu dan bahkan saya menjadi panutan di kampung. Untuk anak-anak yang usia lebih muda saat itu, oleh anak-anaknya, oleh mamanya ya maksud saya, oleh orang tuanya selalu mengatakan, kamu sekolah itu ikut seperti kakak Sahab. Jangan malas-malasan, lihat tuh, rajin pergi sore les pergi. Jadi memang sudah jadi standar seperti itu di kampung bahwa kamu contohi dia kalau sekolah, pintar, ya, sering juara. Padahal saya sekolahnya di ND4, saingannya luar biasa di SD Gemit di sini. Jadi jauh dari kata saya mendapat julukan-julukan yang tidak bagus di sana, bahkan saya mendapat predikat yang baik. Hingga kalau ditanya, kalau main bola saya jago di waktu itu ya. Itu 1 lawan 5 itu saya masih bisa menang. Pasti kalau biasanya di Purere itu main bolanya di pantai ya. Iya betul sekali. Tunggu air laut surut ya. Main bolanya di pantai. Berarti masa mudanya itu sering dihabiskan di dalam rumah itu, jarang keluar-keluar gitu. Iya tidak juga kalau hanya di rumah saja seperti hari ini di pandemi COVID tidak ya tidak. Saya sering keluar tetapi keluarnya untuk tujuan sekolah. Bahkan saya bermain bolanya tidak hanya di kampung di Purere, mainnya di Kota Ratu, mainnya di Kompleks Koramil Wolowona ya teman-teman ajak main. Tapi itulah main untuk hal-hal positif, tidak sampai yang membuat gaduh ribut dan akhirnya kita dicap anak nakal itu tidak pernah. Saya bahkan mainnya tuh jauh. Tapi kalau begitu pulang ke rumah ya di rumah saja bantu pekerjaan-pekerjaan rumah orang tua dan tidak akan muncul di jalanan. Pada malam hari itu tidak akan karena saya punya security banyak sekali di kampung dan akan bilang saya pulang. Kamu belajar, jangan ada di sini. Kalau yang lain itu dilepas saja. Anak-anak yang lain dilepas saja mau sampai malam. Tidak tahu bagaimana pendapat mereka saat itu terhadap saya dan mereka menaruh harapan untuk saya. Anda harus sekolah yang baik, Anda harus sukses dan lain-lain. Saya sering mendapat nasihat dari kakanda-kakanda saya yang di kampung di Purere tersebut. Dengan banyaknya pantauan CCTV atau security tadi istilahnya di masa remaja, Ya. itu pasti Bapak Kabak atau Pak Sahab ini kan pasti di masa remajanya kan pernah pacaran gitu. Ya. Itu gimana tuh awalnya pacaran? Apakah takut kita keluar rumah saja takut, apalagi pacaran tuh? Itu gimana tuh? Lingkungan orang tua pertama kali memutuskan untuk oh saya pacaran sudah. Itu gimana tuh awalnya? Ya, di saat itu istilah pacaran itu ya tidak terlintas ya dalam apa hanya perasaan suka ya perasaan suka terhadap lawan jenis seorang perempuan ya mungkin dia adik kelas ya seperti itu kalau sama-sama di sekolah misalnya ya untuk teman belajar tidak pernah yang hari ini seperti anak-anak muda bilang oh ya tembak dia itu tidak pernah hanya suka saja hanya sebatas suka dan kalau sama dia kita belajarnya lebih giat lebih semangat jadi saya berpikir kayak suplemen untuk kita bagaimana bisa belajar dengan baik ketika dulu kan ada tuh kelompok-kelompok belajar yang dibentuk di sekolah nah ketika kita jalan oh ke rumahnya sini ya kita jalan kita pacarannya sih tidak. Kalau pacaran itu kan mesti ada waktu khusus. Iya, iya. Wakuncarnya juga ada. Wakuncar. Waktu kunjung pacarnya ada. Tapi waktu itu kan tidak. Hanya kebetulan ketemu di sekolah ya kita kumpul sama-sama. Itu biasa. Saya lihat anak-anak sekarang juga seperti itu. Tetapi tidak sampai mengungkapkan perasaan hati saya mencintaimu seperti itu tidak. Jadi
tidak tahu ya, berbeda dengan kemasan pacaran saat ini ya. Tapi kalau kita dulu hanya seperti itu. Sampai kepada usia tertentu, katakanlah SMA atau apa, kita lewat saja di rumahnya itu sudah punya perasaan senang. Lewat saja. Atau ketemu adiknya, ketemu kakaknya. Wih, kita senang. Belum ketemu langsung orangnya. Berbeda hari ini ya dengan teknologi yang canggih, kita kapanpun ya duduk di rumah saja kita bisa berkomunikasi. Kalau dulu itu kan sulit, hal-hal itu kan belum kita rasakan yang seperti dirasakan remaja pada saat ini. Berarti sama kayak kisah cinta legendarisnya Laila Majnun ya, yang ketika dimana dia melihat sendalnya pasangannya ada di depan rumahnya saja, pas dia lewat itu sudah bahagia sekali itu. Iya, iya. Bahagia dan lebih gila tuh. Kira-kira seperti itu. Lihat apapun miliknya itu kita suka. Kita suka. Jadi begitu. Pas pacaran saat itu ya lebih ke hal-hal yang seperti itu. Positif sekali untuk memotivasi kita belajar lebih giat. Kita ada semangat untuk sekolah karena nanti ketemu teman-teman kita yang kita sukai gitu. Nah, untuk pasangan yang sekarang sudah menjadi istri nih, itu gimana tuh? Apakah yang seperti Bapak omong tadi bilang ya diam-diam saja, atau ada ungkapan atau ketemu langsung untuk ngomongin bahwa kita nikah yuk, atau gimana sih dulu, zaman dulu itu kalau seperti itu? Ya kalau untuk istriku tercinta saat ini, Nona yang Waduh. ada di rumah, dia tidak ikut ke sini. Pinginnya dia ikut. Gimana? Iya, ini spesial ya. Tentu spesial. Dari sekian banyak wanita yang kita kenal sampai kita jatuhkan pilihan untuk dijadikan istri, itu memang spesial. Pertimbangannya sangat spesial juga. Berarti ya. pernah kemana-mana hati dulu nih, pintu-pintu hati dulu yang lain nih, sebelum yang ini. Iya, kita namanya laki-laki kan begitu. Iya. Lika-liku laki-laki ya, biasa dia sebelum ketemu cinta sejati, kita tentu belajar banyak dengan berkenalan banyak perempuan ya, baik teman maupun ini, untuk pada saatnya kita bisa berpendapat dari sekian yang pernah kita kenal dengan karakter mereka yang berbeda-beda, yang menyentuh hati tentu yang ini. Jadi untuk istri tercinta di rumah, Ibu Nona itu memang saya tembak langsung. Karena saya serius. Saya melihat dalam dirinya seluruh persyaratan untuk menjadi istri saya itu sudah terpenuhi. Sehingga saya tembak langsung kami pernah bertemu pertama kali itu di studio RRI. Waktu itu studio RPD Jalan Soekarno. Kebetulan saya di sebelahnya sedang menempuh pendidikan, kuliah. Ada izin dari gubernur. Beliaunya di sebelah, ya persis sekarang itu Dinas Pariwisata. Persis di situ, sehingga pas ketemu, oh ya, Ibu dulu apa di situ, penyiar atau? Ya, ibu dulu kan ditugaskan di bagian humas kantor bupati. Iya. Juga membantu membaca berita-berita yang ada acaranya pada saat itu, sehingga waktu ketemu mungkin mau jodoh, ketemu sepintas, langsung setelah itu semacam ada kelanjutan. Setelah kuliah itu saya tunggu terus sampai akhirnya saya harus menyatakan perasaan cinta saya kepada istri saya saat ini. Itu awal pertama ketemu langsung minta ajak kenalan atau apa itu? Ya, awal ketemu memang saling pandang-pandangan saja dari jauh. Ibu di RPD, saya di kampus lama Universitas Flores, Jalan Soekarno. Di situ kemudian ada teman juga yang bertugas di bagian humas, juga berada di RPD. Nah, bantuan teman itu. Jadi sukses kita itu kan harus ada tim sesnya, ada tim sukses. Jadi saya sampaikan ke teman, titip salam. Tadi ada seorang pegawai di sini saya belum kenal, titip salam saja dari saya. Alhamdulillah gayung bersambut. Salamnya dibalas, kemudian
kita ketemuan di satu sore dan saya menyampaikan bahwa saya suka, saya cinta dan saya berjanji untuk saya jadikan istri dan itu saya wujudkan. Akhirnya ya, si ibu mau dan langsung menikah di saat itu. Iya, ibu mau, kami berkenalan kurang lebih 2 tahunan, ya 1 tahun hampir 2 tahunan. Ada keseriusan dari saya ke rumah dan menyampaikan ke orang tua. Kemudian saya pernah perkenalkan dengan ibunda saya karena ayah sudah lama meninggal, saya masih 5 tahun usianya saat itu. Jadi saya perkenalkan ke ibunda saya. Ibunda saya luar biasa juga jatuh cinta. Biasanya ibunda saya itu banyak pertimbangan. Ini siapa dan segala macam. Ini lihat saja ibunda itu langsung kayak ada kontak batin bahwa ini istri kamu yang pada saatnya bisa kamu banggakan, kamu nikahi pada saatnya nanti. Seperti itu. Saya dapat restu langsung pada saat itu. Luar biasa. Iya. Ini cerita yang menarik ya. Jadi yang selama ini mungkin ini hal baru buat saya juga, buat teman-teman mungkin yang selama ini berpikir bahwa ini bapak-bapak di pemerintahan ini orang-orang tua nih, mereka nih terakhir kali ketawa kapan? Karena setiap kali kita lihat serius saja orangnya, Oh iya, jarang fokus ketawa. saja, jarang ketawa. Jadi di sini adalah kesempatan yang baik juga karena kita bisa tanya-tanya di sini dan Bapak Kabaknya juga sangat welcome sekali. Terima kasih banyak. Closing statement ya Bapak dari kami. Harapan ya untuk Ende dulu lah, terutama di masa pandemi ini, harapannya apa sih untuk Ende ini? Ya, ND ya, selain sebagai aparatur pemerintahan, saya dalam kapasitas sebagai masyarakat ya. Untuk ND kita berharap agar kita segera keluar dari persoalan kesehatan kita ya. Amin. Karena persoalan kesehatan tidak hanya melulu di kesehatan, dia akan berdampak kepada Ekonomi. faktor-faktor yang lain ya, Ya. bidang-bidang lain seperti yang Pak Willy sebutkan, ekonomi, ya, sosial, politik, pemerintahan dan lain-lain ya. Masyarakat di aspek pemerintahan mau dilayani kebutuhannya dan harus cepat, itu akhirnya kita harus menunda dan mengurangi kesibukan-kesibukan. Juga ekonomi kita ya, ekonomi nanti tidak akan bergerak karena kita ada pembatasan-pembatasan ya, hal-hal yang memang harus kita patuhi, protokol kesehatan. Saya minta dengan sungguh seluruh warga ND kita patuhi himbauan-himbauan pemerintah, kita patuhi sehingga pada saatnya kita cepat keluar. Karena saya yakin kalau tiap kabupaten kota memperlakukan ini secara ketat dan masyarakatnya penuh kesadaran mengikuti dan mematuhi himbauan pemerintah, Indonesia akan segera keluar. Tetapi kalau ND saja, kabupaten lainnya tidak, kota lainnya tidak, daerah dan provinsi lainnya tidak, kita tidak mungkin bebas karena kita welcome. Siapapun harus bisa datang dan bekerja sama membangun ND, mempercepat laju pertumbuhan perekonomian sehingga kita kembali seperti sedia kala dalam kondisi new normal. Walaupun nanti sudah ini ya, kita tetap dalam kondisi new normal, penerapan protokol kesehatan itu tetap ada. Yang sudah divaksin saja harus tetap ketat juga protokol kesehatannya karena kita tidak tahu serangan balik dari makhluk kasat mata ini dengan style dan gayanya yang baru itu kan bisa saja terjadi, maka kita tetap waspada. Ya, tetap waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kota Ende kita ini cepat pulih dan semoga perekonomian juga kembali membaik. Satu lagi nih Pak, yang terakhir. Pesan-pesan buat anak muda. Apa sih tips-tipsnya gitu? Bisa jadi salah satu tokoh pemerintahan gitu. Tips-tipsnya itu apa gitu, Pak? Oke, yang pertama saya ingin katakan tidak ada yang mustahil untuk kita wujudkan, terutama peluang yang sangat besar itu pada anak muda kaum milenial. Ya, negara kita saja dimerdekakan, diproklamirkan itu oleh
orang muda, Tokoh-tokoh muda ya. tokoh-tokoh muda. Ya, jadi itu sejarah sudah membuktikan. Tinggal bagaimana keseriusan kita. The founding father kita bilang, Bung Karno, kasih saya 10 pemuda, akan saya guncangkan dunia. Kalau beliau minta orang tua, bahkan 1000 hanya cabut Semeru dengan akar-akarnya. Jadi anak muda mari, ini Anda punya peluang, ini zamannya Anda. Anda harus manfaatkan dengan baik seluruh peluang-peluang yang akan Anda dapatkan. Pertama itu tentang bekal pendidikan. Ya, itu tidak boleh diabaikan. Serius, harus serius. Ya, sepanjang bisa Anda raih di pendidikan, ya tidak hanya formalitas, tapi pendidikan dengan hasil-hasil yang luar biasa ya. Tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi memang dengan pendalaman materi dan luar biasa. Karena ketika kita menguasai iptek, pada saatnya kita akan mampu menguasai dunia ya, termasuk dunia pekerjaan ya. Tidak mustahil. Ya, kami ini akan pensiun. Kaum muda, jangankan kepala bagian, kepala dinas, pimpinan daerah ini ya, mereka bisa raih jabatan-jabatan yang memang disiapkan untuk mereka. Jabatan hari ini yang kita miliki adalah warisan buat anak-anak kita, anak-anak muda terutama. Kita akan melepas jabatan itu sesuai aturan sepanjang umur sampai ke batas usia pensiun kita selesai, dan itu harus digantikan. Nah, yang menggantikan kita bukan tokoh tua, orang-orang muda yang dari bawah. Nah, maka benahi diri saat ini, dibuat perencanaan-perencanaan secara baik, terutama di aspek pendidikan. Itu luar biasa, saya sangat rasakan pengalaman pribadi. Kalau tidak dengan bekal pendidikan, saya mungkin tidak bisa seperti yang saya ceritakan tadi, perlahan-lahan sampai jabatan hari ini sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende. Begitu Pak Billy. Oke, terima kasih. Intinya bahwa pendidikan itu sangat penting sekali ya, terutama di era modern seperti ini, karena tanpa pendidikan kamu akan tenggelam oleh zaman. Terima kasih Bapak-Bapak sudah Sama-sama, menemani kami sama-sama, berbincang-bincang. Banyak sekali hal yang kami dapatkan, inspirasi, motivasi. Kita juga cukup kenal juga dari perbincangan ini, kita bisa mengenal sedikit lebih banyak sosok Bapak Kabak Hukum kita di Kabupaten Ende ini. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen mau berkenalan dengan Bapak Kabak, mungkin bisa kita kasih, Bapak punya Facebook atau Instagram gitu? Punya. Apa tuh namanya, Pak? Namanya Sahab Haji Songga. Oh ya, nanti link description-nya bisa kita sertakan di bawah. Terima kasih banyak Bapak Kabak. Ini saja yang wawancara kami. Saya Willy Maende. Terima kasih banyak.